Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 12 Mei 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Gelapkan dana perusahaan 269 juta, Wati Tuploi dituntut 3 tahun penjara. Wati Tuploi alias Wati dituntut 3 tahun penjara dalam perkara penggelapan dana perusahaan ratusan juta di Kota Ambon. Tindakan penggelapan itu dilakukan pada perusahaan CV Berkat Anugrah tempat Wati bekerja. Dalam perusahaan tersebut, Wati posisi kerja sebagai sales. Saat menjalankan tugas, terdakwa membuka nota orderan dari beberapa toko. Namun ketika toko-toko tersebut melakukan pembayaran, terdakwa tidak melakukan penyetoran, menyeluruh dan diduga digelapkan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut diketahui merupakan perbuatan berlanjut sejak November 2023 hingga Desember 2024. Dari rincian kerugian total dana yang digelapkan kurang lebih mencapai 269 juta rupiah. Akibat perbuatan itu dirinya baru diamankan pada November 2025 atas pertimbangan JPU dalam surat tuntutan menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan terdakwa Wati Tuploi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja. Perbuatan tersebut sebagaimana melanggar pasal 374 KUH Pidana, JO pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP JO pasal 64 ayat 1, KUH Pidana JO pasal 126 ayat 1 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Ambon, Senia Penturi. Dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Marta Maitimu didampingi 2 hakim anggota di Pengadilan Negeri Ambon Senin 11 Mei 2026. Usai membacakan tuntutan, Majelis Hakim menunda persidangan dan akan melanjutkan pada 1 pekan ke depan dengan agenda pembelaan oleh terdakwa didampingi advokatnya. Berita selanjutnya, Tribuners, masih dari Kota Ambon, TPS Ecolife resmi beroperasi. Wali Kota Ambon dorong budaya pilah sampah. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, meresmikan tempat pembuangan sementara atau TPS Ecolife di kawasan Taman Patimura, Kota Ambon, Maluku pada Senin 11 Mei 2026. Program bertema Merdeka dari Sampah tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah Kota Ambon bersama Jasara Harja, Permodalan Nasional Madani, dan Bank Sampah Hidup Bumi Lestari. Sebanyak 5 unit TPS disediakan untuk mendukung pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, yakni sampah residu, B3, anorganik, serta 2 unit khusus sampah organik. Dalam sambutannya, Bodewin Watimena mengatakan program tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Gerakan Indonesia Asri yang merupakan singkatan dari aman, sehat, resik, dan indah. Menurutnya, pemerintah Kota Ambon juga memiliki program serupa, yakni Ambon Bersih, Asri, Hijau, dan Nyaman sebagai upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat. Ia menjelaskan program tersebut menjadi bagian dari upaya pengelolaan lingkungan secara menyeluruh untuk mengatasi persoalan sampah dan pencemaran lingkungan. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk mulai memilah sampah secara mandiri dari rumah masing-masing. Bodewin menambahkan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani persoalan sampah.
sehingga dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Karena itu, Pemkot Ambon terus berupaya meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah melalui penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat kerjasama lintas sektor. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat dan menjadi langkah awal menghadirkan berbagai gerakan nyata dalam pengelolaan sampah di Kota Ambon. Tribunal Seleksi Sekot Ambon Watimena sebut masih menunggu asesmen dari Kemendagri. Seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama, Sekretaris Kota Ambon, masih bergulir. Kini tahapan seleksi sudah berada pada tingkat Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Republik Indonesia. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengatakan saat ini masih menunggu hasil asesmen dari pusat. Ia menjelaskan hasil dari pusat nantinya akan dijumlahkan dengan hasil pansel dan rekam jejak. Berdasarkan nilai itu, maka kandidat 3 besar akan didapatkan untuk memasuki tahap penilaian wali kota dan wakil wali kota Ambon. Sebagai informasi, sebanyak 4 kandidat yang mengikuti seleksi ini. Mereka adalah Stephen Domingus Apris Gasper, Robert Sapulete, dan Richard Luhukai. Sebelumnya, para kandidat telah melewati tahapan pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, dan dilanjutkan pemaparan makalah. Simak judul pemaparan makalah 4 kandidat, diantaranya Stephen Domingus, yaitu peran strategi dan inovasi Sekretaris Daerah Kota Ambon dalam mewujudkan visi melalui misi dan program prioritas pembangunan kota. Kedua, Apris Gasper, yaitu peran strategis Sekretaris Daerah Kota Ambon dalam mewujudkan terselenggaranya program prioritas wali kota dan wakil wali kota Ambon menuju Ambon Manise yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan. Ketiga, Robert Sapulete, yakni peran strategis Sekretaris Kota dalam implementasi visi dan misi Kota Ambon. Dan terakhir, Richard Luhukai, yaitu Ambon Manise, inklusif, toleran, dan berkelanjutan. Jabatan pimpinan tinggi Ibu pejabat Ketua Wanita Persatuan Kota Ambon. Kalau untuk seleksi Sekretaris Daerah Kota Ambon, saya masih menunggu hasil dari asesmen yang dilakukan oleh asesor Kementerian Dalam Negeri. Kita tunggu saja. Nanti hasilnya itu dijumlahkan atau dijumlahkan dengan hasil dari pansel dengan seleksi rekam jejak itu, baru kita peroleh 3 besar. 3 besar itu yang nanti akan disampaikan secara resmi kepada pejabat pembina kepegawaian wali kota untuk memilih salah satu dari 3 itu. Jadi kita tunggu saja lah. Kita menunggu nanti untuk perkembangannya, silakan ditanya ke sekretariat pansel, ya, supaya tahu jadwalnya kapan. Terima kasih sekretariat panitia seleksi yang sudah bekerja. Mulai dari pasti. Bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Yang ketiga, dalam dimensi toleransi sektor menjadi penggerak harmonisasi termasuk kepentingan dan menjaga stabilitas. Pada Andi yang mewakili Pak Kapolresta yang Tribuners, kita beralih ke berita lainnya. Kasus kredit fiktif BRI unit Pasahari terus disidik, Kejari Malteng periksa ratusan saksi. Kasus kredit fiktif yang menimpa ratusan nasabah PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI, unit kerja Pasahari BO Masohi, terus
berlanjut di sidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah. Hingga saat ini penyidik kejaksaan telah mendalami keterangan dari 200-an saksi yang telah dipanggil. Demikian disampaikan Kepala Seksi atau Kasih Intelijen Kejari Maluku Tengah Yuda Warta kepada tribunampon.com Senin 11 Mei 2026. Pemanggilan ratusan saksi berasal dari unsur nasabah dan sejumlah pihak BRI, termasuk pimpinan BRI Cabang Masohi. Ia menyatakan sekitar 7 orang dari pihak BRI telah diperiksa dan berpeluang menyeret saksi lain. Walau begitu, Kejari Maluku Tengah belum mengantongi audit internal BRI, di mana saat ini Kejari masih menanti hasil audit internal tersebut. Kejari Maluku Tengah berkomitmen untuk mendalami kasus tersebut dari semua aspek maupun pihak-pihak yang memiliki keterlibatan. Diberitakan sebelumnya, ratusan nasabah di Seram Utara Maluku Tengah jadi korban kredit topengan pada program kredit umum pedesaan ekstra cepat atau KUPEDES KC BRI Unit Kerja Pasahari BO Masohi. Kredit topengan sebanyak 362 nasabah dan kredit tempelan sebanyak 76 nasabah. Sehingga berdasarkan modus operandi tersebut, BRI Unit Kerja Pasahari BO Masohi mengeluarkan outstanding platform kredit sebesar 4,165 miliar. Saat ini Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah telah menaikkan status perkara dugaan tindak pidana korupsi atau Tipikor tersebut ke tahap penyidikan. Demikian disampaikan Kasih Intelijen Kejari Maluku Tengah Yuda Warta Kamis 19 Februari 2026 kemarin. Dijelaskan modus operandi berawal dari masyarakat umum khususnya yang ada di pedesaan butuh pinjaman dana yang cepat dan tidak rumit prosesnya. Maka salah BRI Unit Kerja Pasahari BO Masohi melalui program kredit umum pedesaan ekstra cepat atau KUPEDES KC yang dirancang untuk modal usaha tanpa agunan dengan keunggulan proses cepat tanpa jaminan dan didukung oleh ekosistem holding ultra mikro. Berdasarkan perjanjian kerjasama antara pihak ketiga dengan Bank Himbara Unit Kerja Pasahari BO Masohi dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyaluran yang dikeluarkan oleh kantor pusat pada tahun 2023, berdasarkan perjanjian kerjasama antara pihak ketiga dengan Bank Himbara Unit Kerja Pasahari BO Masohi dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyaluran yang dikeluarkan oleh kantor pusat pada tahun 2023 tersebut. Pihak ketiga mempunyai hak dan kewajiban yang mengikat dan harus dilaksanakan. Alhasil pihak ketiga berhasil memuluskan kredit topengan sebanyak 362 nasabah dan kredit tempilan sebanyak 76 nasabah. Kita masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang termasuk yang pengajuan kredit itu semua kita panggil dan juga dari Bank BRI sendiri. Udah berapa orang? Kalau saksi kurang lebih 200 orang lebih. Kalau dari unsur Bank BRI sendiri, Pak? Apa? Ada berapa orang, Pak, yang dari BRI? Kalau BRI perkiraan kurang lebih 7 orang ada. Itu bisa nambah juga nanti. Untuk pimpinannya udah diperiksa? Sudah, pimpinannya sudah diperiksa. Untuk pendalaman barang bukti maupun kerugiannya, ya, kita juga kita masih menunggu kerugian juga auditor untuk penghitungan BRI berapa kerugiannya. Harus ada tuang. Aduh, sampai. Apa-apa. Pakai video lama-lama sih bisa kan? Oh, video lama ada? Ada.
Kita ke berita terakhir, Tribuners, perpustakaan keliling jangkau sekolah di Seram Utara Barat disambut antusias para siswa. Dinas Perpustakaan atau Disperpus Maluku Tengah terus memperluas akses literasi dengan menjangkau sekolah-sekolah terpencil melalui layanan perpustakaan keliling Senin 11 Mei 2026, di mana mobil perpustakaan keliling menyambangi 5 sekolah di Kecamatan Seram Utara Barat atau SUB. Sekolah yang dikunjungi yakni SD Negeri 175 Maluku Tengah di Pasanea, SD Negeri 332 Maluku Tengah, SD Negeri 18 Maluku Tengah, serta SMP Negeri 76 Maluku Tengah di Gale-Gale dan SMP Negeri 78 Maluku Tengah di Labuan. Lokasi sekolah-sekolah tersebut berjarak sekitar 107 km dari ibu kota Kabupaten Kota Mansohi atau hampir 3 jam perjalanan. Kondisi geografis yang cukup jauh membuat para siswa di wilayah tersebut jarang mendapatkan akses bacaan di luar buku pelajaran, termasuk mengunjungi perpustakaan daerah. Kehadiran perpustakaan keliling pun disambut antusias oleh para siswa dan guru setibanya di sekolah. Ratusan buku yang dibawa mulai dari cerita anak, ensiklopedia sains, hingga buku keterampilan dan bergambar, langsung menarik minat siswa. Mereka diberi kebebasan memilih dan membaca buku sesuai minat masing-masing dalam suasana yang penuh semangat. Petugas perpustakaan juga berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengatur waktu layanan membaca selama kunjungan berlangsung. Program ini tidak hanya menyediakan bahan bacaan, tetapi juga mendorong tumbuhnya budaya literasi di kalangan pelajar. Pustakawan Disperpus Maluku Tengah Hendrik Watimena menjelaskan bahwa layanan perpustakaan keliling difokuskan pada wilayah perbatasan antar kabupaten seperti Kecamatan Seram Utara Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Seram bagian Barat. Menurutnya, program ini bertujuan menjangkau masyarakat di daerah terluar sekaligus menjawab kebutuhan bahan bacaan yang beragam. Ia menambahkan antusiasme siswa di berbagai lokasi menunjukkan tingginya minat baca, sehingga kunjungan rutin sangat diharapkan oleh pihak sekolah. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 12 Mei 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.